Tidak henti-hentinya mereka menyakiti hati kaum muslimin. Mereka senantiasa berupaya untuk memadamkan cahaya agama ini, dan bahkan mereka menghinakan manusia termulia yang pernah ada di muka bumi ini. Seandainya saja mereka tahu kecintaan kaum muslimin terhadap nabi mereka lebih mereka cintai daripada kecintaan mereka terhadap orang tua mereka, terhadap anak-anak mereka, dan bahkan terhadap diri mereka sendiri. Allahul musta'an. Bahaya memperolok agama. Memperolok atau dalam bahasa Arabnya istihza, artinya yaitu melecehkan, mempermainkan atau menghinakan. Ia adalah suatu bentuk pelecehan atau penghinaan dalam rupa olok-olokan atau candaan. Menjadikan agama sebagai bahan olokan adalah suatu hal yang sangat berbahaya, dan bahkan dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam kufur besar, yang mana hal itu dapat mengakibatkan pelakunya keluar dari Islam, halal hartanya, dan bahkan halal darahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 65-66 yang berbunyi, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah kamu beriman. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, agama ini dibangun di atas prinsip mengagungkan Allah, mengagungkan agama dan juga Rasulnya. Barang siapa menghinanya, maka dia berarti telah merobohkan pondasi pokok agama, dan ia sangat bertentangan dengannya. Istihza terbagi dua jenis. Yang pertama yaitu istihza soreh, yaitu istihza terang-terangan. Yang kedua itu istihza ghair soreh, yaitu istihza yang terselubung. Adapun istihza soreh, ia adalah memperolok agama dengan ucapan secara jelas dan terang-terangan. Adapun istihza ghair soreh, ia adalah memperolok agama dengan sindiran atau isyarat tubuh seperti menjulurkan lidah atau mencibirkan bibir dan lain-lainnya. Hukum kedua jenis istihza ini adalah sama, yaitu kufur besar. Jika tujuannya adalah untuk merendahkan agama ini, maka hukumnya adalah sama, baik itu dilakukan secara serius ataupun bercanda. Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala berkata, surat At-Taubah ayat 65 hingga 66 ini menunjukkan bahwasanya sungguh-sungguh atau bermain-main dalam mengungkapkan kalimat kekufuran, hukumnya adalah sama. Hukuman bagi penista agama. Ulama sepakat, siapapun pelakunya, baik muslim ataupun kafir, maka hukuman yang dijatuhkan atasnya adalah hukuman mati. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala berkata, penista agama apabila muslim, maka ia menjadi kafir dan dibunuh tanpa ada perbedaan pendapat padanya. Ini adalah mazhab imam yang empat dan yang lainnya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yaitu jika pelakunya adalah orang kafir zimmi, ia adalah orang kafir yang hidup di bawah naungan kaum muslimin. Namun mayoritas ulama berpendapat hukuman baginya adalah hukuman mati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, man sabballaha aw sabba ahadan minal anbiya faqtuluhu. Barang siapa mencaci maki Allah atau mencaci maki salah seorang nabinya, maka bunuhlah dia. Bagaimana jika pelaku bertobat? Dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang berpendapat hukuman mati menjadi batal jika pelakunya nampak bertobat dengan sungguh-sungguh. Namun di sana juga ada yang berpendapat hukuman mati tetap diberlakukan sekalipun pelakunya nampak telah benar-benar bertobat. Hal tersebut dikarenakan mengingat tidak adanya dalil yang tegas yang menerangkan pemberian maaf dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang menghinanya. Yang ada justru dalil-dalil yang tegas menunjukkan hukuman mati terhadap para penghina beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah yang berhak menegakkan hukuman mati? Islam mengajarkan kepada penganutnya untuk menyerahkan persoalan hukum seperti ini kepada pihak yang berwenang, yaitu pemerintah. Main hakim sendiri akan menimbulkan kegaduhan, kekacauan, dan kerusakan yang lebih besar. Imam Al-Kasani rahimahullahu ta'ala menerangkan syarat-syarat bisa dilakukan hukuman had. Yang menjalankan hukuman had adalah pemimpin atau pemerintah, atau yang mewakilinya.